Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslifah, kelompok 2, mahasiswa Institut Agama Islam Palangkaraya, jurusan Ushul Hukum, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kajian Al-Quran dan Tafsir berbasis IT dengan dosen pembimbing Dr. Taufik Warman Mahfuz, LC MTHI. Video ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Asbabun Nuzul Al-Quran. Nah, jadi Asbabun Nuzul Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Nah, tidak semua yang 30 juz itu mempunyai asbabun nuzulnya. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Nah, di aplikasi asbabun nuzul itu tidak terlalu banyak tombol. Kita lanjut aja ke contoh, yaitu Quran surah Al-Kautsar. Nah, kita buka. Nah, jadi asbabun nuzulnya itu langsung ada di bawahnya gitu. Nah, sekarang aku bacakan. Al-Bajjar dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Orang-orang Quraisy lalu berkata kepadanya, engkau adalah pembesar di antara mereka penduduk Madinah. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang memisahkan diri serta memutuskan hubungan dengan kaumnya seraya mendakwahkan bahwa ia lebih baik dari kami? Padahal kami adalah para pelayan jamaah haji, yaitu yang bertanggung jawab memberi minum jemaah dan melayani mereka. Ka'ab lantas berkata, kalian jauh lebih baik dari dia. Tidak lama kemudian turunlah ayat, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mushanaf. Demikian juga Ibnu Mudir dari Ikrimah yang berkata, pada saat Nabi SAW mulai menerima wahyu, orang-orang Quraisy berkata, Muhammad telah terputus hubungan dari kita. Setelah itu turunlah ayat, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Seterusnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sudi yang berkata, jika anak laki-laki seorang meninggal dunia, maka orang-orang Quraisy bisa mengatakan, si fulan telah terputus. Demikianlah tatkala anak laki-laki Nabi SAW meninggal, As'ad bin Wa'il lantas berkata, Muhammad telah terputus. Setelah itu turunlah ayat. Banyak periwayatan di sini, bisa kalian baca. Selanjutnya Quran surah Al-Kafirun. Sebelumnya di sini ada juga penjelasan tentang turunnya ayat ini, terus termasuk surat apa juga ada di sini penjelasannya. Lanjut aja, kita membacakan asbabun nuzulnya Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, di sini Imam At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mengiming-imingi Rasulullah dengan harta berlimpah sehingga menjadi orang terkaya di Mekah serta memberinya wanita mana saja yang beliau inginkan. Mereka berkata, semua ini untukmu, wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka. Tetapi jika engkau keberatan, bagaimana apabila engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun saja? Mendengar tawaran orang-orang Quraisy itu, Rasulullah menjawab, saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya.
Allah lalu menurunkan ayat, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, dan juga ayat, katakanlah Muhammad, apakah kami menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh. Selanjutnya Abdur Rajab meriwayatkan dari Wahab yang berkata, orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, bersediakan engkau mengikuti agama kami setahun dan kami juga akan mengikuti agama setahun. Allah lalu menurunkan ayat-ayat dalam surah ini secara keseluruhan. Ibnu Mujahid meriwayatkan hal-hal yang senada dari Ibnu Jaraid. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan yaitu aplikasi Asbabun Nuzul versi Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Muslimah yang telah menyampaikan penjelasan tentang aplikasi Asbabun Nuzul berbahasa Indonesia dengan baik. Sekarang saya Muhammad Syarif Adi Pramana akan menjelaskan tentang aplikasi Asbabun Nuzul Al-Quran yang berbahasa Arab. Bagaimana penjelasannya? Simak setelah jeda berikut. Tentu saja kita akan masuk kepada penjelasan tentang aplikasi Asbabun Nuzul yang berbahasa Arab. Kita buka aplikasinya. Nah, di posisi pojok kanan atas ada kotak bergaris 3, di mana di dalam kotak bergaris 3 itu ada penjelasan-penjelasan mengenai pengenalan kitab, muqaddimah kitab, wahyu pertama yang turun dari Al-Quran, kemudian wahyu yang terakhir turun dari Al-Quran, kemudian ada wahyu pada ayat-ayat yang membahas tentang basmalah. Kemudian ada Asbabun Nuzul surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, sampai surah Al-Mu'awwizatain atau surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Terus saya akan memberikan contoh penggunaan aplikasi Asbabun Nuzul ini. Kita ambil surah Al-Masad atau nama lainnya surah Al-Lahab. Kita buka. Di situ ada penjelasannya. Penjelasan tentang Asbabun Nuzul dari surah Al-Lahab. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari mendaki ke Bukit Sofa dan beliau berkata, "Wahai para sahabatku," maka berkumpullah kepadanya orang-orang Quraisy dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang kamu inginkan?" Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Seandainya aku memberitahukan kepada kalian bahwasanya ada satu pasukan tentara berkuda yang akan keluar melalui kaki bukit ini dan kemudian akan menyerang kamu, apakah kamu akan mempercayaiku?" Mereka pun berkata, "Ya, kami percaya. Kami tidak pernah melihat sekalipun kamu berdusta." Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Maka sesungguhnya aku membawakan berita tentang ancaman kepadamu, yaitu azab yang sangat pedih." Maka datanglah salah seorang paman beliau yang bernama Abu Lahab. Kemudian dia berkata,
celakalah kau wahai Muhammad. Apakah hanya ini kau menguburkan kami? Maka turunlah surah Al-Lahab ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sudah dipaparkan penjelasan tentang asbabun nuzul surah Al-Lahab. Sekarang kita akan masuk kepada asbabun nuzul surah Al-Fatihah, di mana pada aplikasi sebelumnya tidak terdapat asbabun nuzulnya karena memang kurang lengkap. Langsung saja kita cari surah Al-Fatihah, kita klik. Kemudian ada hadis yang menjadi asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika Ubay bin Ka'ab membacakan kepadanya Ummul Quran atau surah Al-Fatihah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidak diturunkan semisalnya baik di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan tidak juga dalam Al-Furqan. Dia adalah As-Sab'ul Mathani dan juga Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Demikian itu adalah asbabun nuzulnya surah Al-Fatihah. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini, saya Syarif Adi Pramana dan mewakili teman saya, Saudari Muslimah, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi evaluasi kami lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.